kali lebar ini. Jadi santet tuh ada apa enggak? Ya tadi kan udah gue bahas. Ya, gue bahas adalah sorry ini kadang-kadang kita membias. Iya, nonton lempar sendal ya. Jadi ini kenapa pembahasan kita melebar? Karena pengetahuan di otak lu tuh luas banget. Iya. Di situ. Dan terkadang satu hal tuh bisa mendalam lagi, banyak hal yang bisa kita dalamin lagi. Gue belum bikin kayak simpulan gitu loh. Gue belum, karena banyak tugas yang gue lakuin, ngurusin warrior, ngurusin dia tanggung jawab hidup gue gitu kan, keluarga segala macam gitu, kayak banyak lah gitu. Susah deh jelasin dari kata-kata gitu. Ya gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya kita sebagai yang dengerin ya, pasti lebih enak nangkep karena dijabarin gitu. Nggak cuman dikasih tahu A, B, C gitu. Kita perlu dijelasin juga kan. Iya. Kasih Jadi kita kejelasan. intinya adalah gue adalah orang yang sangat keras kepala di kosmik ini, nggak menerima adalah itu takdir, tai. Gue nggak mau sengaja ngomong kayak gini. Gue nggak suka. Oke. Karena buat gue itu nggak adil. Ngerti gak? Benar. Gue nggak adil, gue nggak terima. Jadi kenapa lo jadi peneliti adalah karena gue nggak merasa nggak adil. Kok gue nggak tahu apa-apa, gue jadi si Adam. Terus gue harus ngurusin El Warrior, gue harus ngurusin tentang kesadaran spiritual orang. Coba, nggak adil dong. Nggak sih? Kenapa sih gue harus banyak nolong orang? Kenapa sih gue harus mikirin orang lain ketimbang diri gue sendiri gitu? Kalau gue nggak tahu, nggak adil nggak? Adil nggak? Nggak adil. Tapi setelah tahu, adil. Setelah tahu, adil. Oke. Ngerti kan? Setelah tahu adil. Oh adil nih. Oke lah hitung-hitungnya. Oke lah. Nampak lah beli. Ya udah, jadi kenapa ada orang yang bisa disantet, kenapa ada orang yang bisa disantet? Jadi santet itu ada apa enggak? Jadi kan kita kesimpulan dulu deh biar gitu. Iya. Jadi dari tadi saya bertanya-tanya ini. Gimana? Dari sudut supranatural. Supranatural intinya ada. Cuman ada persyaratan. Ada hukum dalam di dunia energi. Ada hukumnya. Oke. Ngerti kan? Ada hukumnya. Ada dua hukum energi. Hukum dua energi Tuhan. Ada the monster, ada universe. Universe sebenarnya bukanlah Tuhan. Ngerti? Ini catat nih. Penting ini. Ada universe, ada the monster. Ini bukan Tuhan doang ini. Energi baik dan energi buruk ya. Tapi ini energi Tuhan. Cuman bukan Tuhan. Ya. Ngerti? Terus? Hukum santet negatif itu adalah hukum the monster. Yang ini? Ini the monster. Oke, kita sepakatin dulu nih. Ya. Nah sekarang kita ini universe, ini the monster. Berarti maksud kakak merek ini jelek kan? No. Terus. Jadi ini anggap aja the monster, ini universe. Kayak universe gitu. Nah, hukum santet adalah hukum tentang kejahatan. Ya, sihir yang tidak seimbang atau tidak benar gitu kan. Ya. Ada nggak santet yang baik? Santet itu kan istilah sesuatu energi yang jahat. Itu yang nggak seimbang kan. Yang disebut santet kan. Jadi nggak ada istilah baik diubah ke baik tuh nggak ada. Buruk ya buruk. Baik ya baik. Di situ. Jadi santet itu adalah energi buruk. Berarti hukum itu ada di sini di monster. Oke. Kalau gua mau nyantet lu harus berada di energi the monster dulu. Ngerti? Baru gue bisa otak atik lu. Ngerti? Jadi lu adalah orang yang harus jahat dulu. Oke. Entah lu emang jahat atau lu jahatin gua, baru ini berlaku. Oke, apakah harus jahat atau ada di fase mungkin kalau negatif kan ada sedih, misalnya marah, bla 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 tuh. Itu juga bisa. Bisa juga ya? Itu juga bisa. Mau bilang lu jahat atau lu jahatin gua atau memang lu di kondisi memang negatif. Intinya negatif. Iya. Kondisi 3 ya. Lu memang negatif, lu memang jahat, lu memang jahatin gua. Intinya lo harus mempunyai energi the monster dulu. Harus ada di frekuensi itu dulu berarti ya, Kak ya? Cakep. Oke. Baru gue bisa
melakukannya. Hmm. Untuk yang secara umum, ini aja buat gue pengetahuan umum bahkan kalau ini ya. Mungkin lo ini pengetahuan yang agak lain, cuma buat gue ini bahkan ini pengetahuan paling umum nih. Ya. Buat gue ada yang detail lagi, bahkan di gue pengetahuan yang gue tahu. Ini rumus ini aja ada lagi yang bisa gue otak-atik. Ngerti gak sih? Ada lagi santet by karma, ada lagi. Itu polanya ada lagi Iya, tuh iya, nanti. iya. Nah jadi kita bahas yang buat gue ini ilmu standar. Nah ini bahwa the most, ya ini lo harus ada dulu baru gue bisa. Harus ada, ya oke, ngerti. Karena lo harus berada di frekuensi itu dulu baru gue bisa otak-atik. Ngerti? Tapi kalau lo berada di sini, ya gue sulit. Ngerti? Karena lo nggak berada di frekuensi ini, lo terlalu positif. Universe nih, gue sulit. Lo tidak jahat, lo tidak jahatin gue dan lo berada di pikiran positif. Aman lo. Oke. Tapi kan yang lagi rame saat ini ya Kak, ada orang yang menantang untuk disantet kan? Berarti kan itu dia, Ya gue nggak ada masalah karena konteksnya dia berada di sini. berarti itu masih positif kan? Ini nggak ada masalah. Berarti itu bukan Pikiran negatif ya? positif. Menantang itu bukan hal negatif. Dia tidak menantang secara niat jahat. Dia hanya mencoba benar atau tidak. Oh, berarti frekuensinya masih positif dan tinggi ya di universe ini ya? Iya. Jadi gak ada masalah. Dia nggak salah kok. Dia benar, gue benar. Cuman bedanya adalah ada pengetahuan, ada hukum yang orang nggak tahu. Hukumnya kayak gini loh. Nanti Oh. nggak harus gue santet bahkan. Orang kalau ini jadi jahat, ini juga masuk ke frekuensi ini juga kena juga. Kalau gua yang nggak nyantet, alam yang akan nyantet Iya, dia. iya, iya. Mesti nggak sih? Benar, setuju. Nah, Setuju. Berarti intinya ada hukum yang orang nggak tahu kalau orang nggak teliti. Beda mau gua teliti. Kita beda. Pokoknya di situ. oke. Jadi udah cukup jelas sih. Udah cukup Terus, jelas sih. jadi perspektif lu paham kan? Jadi nggak di psikologis nggak ada santet benar. Setuju 100. Di supranatural ada santet ada. Oke, clear ya? Clear. Clear bro. Tapi masih nanya, kenapa bisa kalau orang nyantet ada paku di dalam badannya? Gua jujur pribadi nggak pernah nemuin pakunya. Tapi santet yang beredar kan sekarang kayak misal disantet ada paku di badan, di perutnya lah, entahlah ada sesuatu di badannya. Itu malah santet abal-abal gitu. Oh. Nggak, itu santet bohongan. Mana ada santet kayak gitu? Santet itu adalah energi, bukan materi. Jadi yang selama ini kita tahu yang general knowledge itu hoax tuh. Hoax lah. Terus kenapa bisa di-scan ada paku? Gini, kita harus belajar tentang pengetahuan kita di zaman sekarang, bukan di zaman kenabian ya. Beda kasus nih kita nih. Ilmunya beda. Gimana tuh Kak? Kalau di zaman kenabian, itu mengerti banget frekuensi. Nah, itu itu pengetahuan bahkan saya saja belum nemu tuh. Oh, Ngerti kan? di kenabian tuh ada juga dia. Jadi makanya ini beda nih. Beda zaman. Jadi kita ngomong zaman pengetahuan sama zaman non pengetahuan itu beda. Setuju. Ngerti kan? Jadi kita nggak bisa membahas tuh bilang ada atau nggak, di sekarang nggak ada. Yang bermateri itu sekarang nggak ada yuk. Ya, kalau dulu ada. Tapi kalau yang ramai di sosmed sekarang ini sih Kak, kayak paku di dalam perutnya lah, apalah. Nggak ada. Oh, itu hoax ya? Balik itu santet abal-abal, itu santet bohong. Kalau dia nggak telan dia tusuk sendiri, udah gitu aja. Nggak ada. Atau mungkin editan juga? Mungkin aja. Nggak ada. Ada hukum tentang jembatan antara dunia materi dan non materi.
lu harus tahu ada hukum, ada sistem. Nggak bisa Enak crossing. aja. Nggak bisa crossing berarti. Enggak, ada hukumnya, tapi gue juga belum tahu. Ngerti? Itu gue juga lagi cari tahu hukum itu. Tapi terhubung dengan konsep frekuensi. Ini pengetahuan badas sih konten ini. Udah lah, cukup lah. Nah, tadi kan kita ngomongin percintaan nih di sini. Terus ada nggak sih kakak nemuin kasus santet di hubungan gitu kak atau pernikahan gitu kak? Ada lah. Gimana kak? Kita bahas secara general dulu. Iya. Ada yang general, sorry. Ada yang secara ada yang secara gangguan, ada secara santet. Kalau santet itu kan butuh subjeknya manusia, makanya bisa disebut santet. Ngerti kan? Subjek. Kalau subjeknya manusia, bukan astral, itu santet. Makanya harus ada pelaku manusia. Cuma kalau pelakunya itu gangguannya subjeknya astral, itu gangguan kita sebut ya. Oh, jadi maksud kakak perantaranya gitu ya? Misalnya perantaranya manusia atau perantaranya Pelaku awal. Boleh contoh nggak? Agak. Misalkan lo disakitin si Joni, ini nyantet lo, Oh, itu santet. oke. Karena manusia. Ya, tapi kalau ada astral gangguin, itu gangguan. Oke, ngerti. Ya, paham? Paham. Oke. Terus mau belajar. Nah, itu ada, semua bisa dua hal itu kondisinya. Kalau ditanya ada di situ. Terus kalau misalnya di hubungan tuh maksudnya gimana kak? Ada nggak sih case yang kakak tanganin? Biasanya kalau nih kasusnya hampir sama, mau santet mau gangguan itu hampir sama. Output yang terjadi ya, fenomena yang terjadi itu hampir sama biasanya. Hampir, cuma kadang beda, kadang sama. Iya. Tapi kebanyakan sama. Iya, gimana tuh kak? Biasanya orang hubungan tersebut sering marah, yang tiba-tiba yang dulu nggak kayak gitu. Bukan tiba-tiba sering gitu, kita sebut dia santet. Oke, fix, lo gila. Oh, maksudnya di hubungan yang harmonis tiba-tiba ada yang salah satunya suka marah gitu misalnya. Misalkan dari awal lo pacaran, tiba-tiba lo nikah, tiba-tiba lo keributan lo, ya memang dari dulu terjadi. Tiba-tiba lo udah nikah, tiba-tiba lo mengecap diri lo santet. Nah itu akal sehatnya koma sih. Atau dia butuh ini aja sih, kambing hitam aja untuk disalahin kan? Iya, karena dia nggak tidak menemukan jawabannya. Ngerti gak sih? Oke. Itu titik akhir itu logika yang koma sih, ngerti gak? Kalau agak bilangnya logikanya mati itu. Logikanya koma. Masih bisa diselamatkan kan? Iya, masih kalau dia mau sadar. Nah, terus kalau outputnya sama, cuman outputnya sama, fenomenanya bersama, cuman hampir sama sih. Cuma kadang kayak tinggal kita cek sumber energi dari mana. Itu aja sih konsepnya. Kalau pas gue cek, oh ada gambar manusia, ya manusia berarti pelakunya. Tapi kalau cek dari sini itu astral, ya astral. Itu aja sih. Gue akan ngecek sumber energi dari mana. Terus gue cek lagi, sumbernya dari dirinya sendiri. Nah itu bermasalah. Mungkin ya. Karena bisa aja pikiran negatif thinkingnya dia itu kan menghasilkan energi negatif. Energi negatif atau demonstran ini bisa menjadi portal untuk manggil astral. Itu juga bisa. Karena satu frekuensi ya, astral itu ya. Sekali. Makanya ada istilah jagalah hati gitu kan. Sampai situ aja. Nah gitu intinya. Nah terus kasusnya aneh. Contoh misalkan dia cerita si klien ini. Cerita, mas gue kok nggak ada hasrat sama pasangan gue ya. Jadi si cowok itu, si klien gue cowok, merasa nggak punya hasrat sama pasangan ceweknya. Oh. Kita lihat dulu nih. Dadakan. Gue lihat dulu dong, si cowok ini cinta nggak sama pasangannya. Gue lihat dulu. Iya dong, gue nggak. Oh bisa ngecek gitu ya? Cek lah, bisa lah. Apa sih yang nggak bisa? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi nih kalah nih kayak ini. Nggak jadi deh. Gue lihat dulu.
si cowok beneran cinta apa enggak. Oh pas gue lihat, kalau dia lihat gak cinta ya udah, gue akan bilang, tapi itu privasi. Di situ kalau ada suami aja gue bilang lu gak cinta sama dia, lu kasihan doang ya. Oh gitu ya Kak? Ada yang kayak gitu, ada yang kasihan sama pasangannya, bukan cinta. Siapa tuh? Ada Oh ada siapa ya? kondisi kayak gitu. Terus Ada emang bener ada emang. ada itu banyak kasus sih Hmm. di situ, dan gue pernah menemui di kasus diri gue sendiri juga. Pernah ada kasihan dalam hubungan asmara, itu pernah, cuman itu salah. Iya iya. Aku juga pernah kasihan Gua juga sih. lambat-lambatin suara itu salah. Kenapa salah? Karena Kan itu bukan kasih cinta. kasihan tuh kan kasih juga. Iya, kasihan itu bukan cinta yuk. Hmm. Bukan cinta yang benar-benar kita jadi prioritasnya dia, ngerti nggak? Oke. Ngerti? Jadi harus dicek dulu lah ya. Ya, ternyata pas dilihat, oh dia nggak cinta, wajar. Kalau udah gak cinta selesai dong. Selesai. Udah kan? Oh. Cuman terkadang dia tidak mengakui ke pasangannya. Dan memang kadang ada orang nggak sadar memang. Oh, emang kasihan dan Ada orang nggak nyampe. Ini kasihan apa cinta? Kadang ada yang nggak nyampe. Itu gue kasih tahu. Gitu. Gue jadi konsultan. Oke, jadi pertama harus make sure cinta apa enggak. Nah, pas dicek lagi ya, Oke. dia hasrat nih. Oh ternyata, oh dia cinta nih. Nah ini PR nih. Di saat dia cinta tapi dia nggak nafsu. Oh. Gue cek dulu nih, kenapa? Walaupun biasanya kalau cinta, bentuk tubuhnya bentuk gimana pun, sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Ya kan? Kan cinta. Iya. Nggak ada masalah. Nah gue cek nih, ini kenapa tiba-tiba kayak gitu? Biasanya oke kok tiba-tiba begitu. Gue cek dong. Nah di situ akhirnya gue menemukan pola. Oh gue ngerti. Ini ada yang energi yang ganggu Hmm. di situ. Gue kasih tahu caranya di situ. Dan pada akhirnya seminggu tuh dia, oh ya mas, gue hasratnya lagi naik lagi ke pasangan gue di situ. Cuman kalau emang karena ini gangguan energi ya, bukan Santet. karena lo nggak cinta. Oke. Gangguan energi yang Kakak lihat itu adalah gangguan astral berarti ya. Oh, Bukan dia gangguan astral oke. di situ. Kayak lo tersegel untuk gak nafsu sama dia. Bisa gitu ya. Bisa juga ada tabiat kebanyakan colai. Ya, ya. Ada juga yang kayak gitu tuh. Tuh nggak benar tuh ya. Di situ pada akhirnya nggak berhasil. Jadi maka gue bilang ini banyak kasus ya dalam kasus Tergantung ya. konsultan. Maka gue tuh kayak gue nggak pernah kenapa gue nggak pernah bisa menyimpulkan sebuah keilmuan dengan Kesimpulan. karena di lapangan itu banyak kasus yang melebar kemana-mana nggak sesuai dengan pengetahuan yang lo ketahui kan. Iya, iya. Nggak sesuai dengan teoritis yang pada umumnya. Iya. Nggak sesuai jurnal lah. Nah Oke. karena gue orang lapangan, Oke. Terus Kak. makanya kadang-kadang penjelasan gue melebar kemana-mana karena gue tidak didasari dengan pengetahuan yang baku, karena di lapangan itu nggak ada kebakuan, tuh nggak ada. Beda orang beda kasus kayak gitu ya, beda kasus beda orang lagi berbalik-balik. Kalau yang kasus tadi berarti Kakak masih Beda orang beda kasus beda kejadian. ya. Iya ya, banyak faktor lah ya. Ngerti kan lo? Iya, ngerti. Nah. Matriksnya kebanyakan jadi nggak bisa disimpulin. Nah itulah otak gue. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang Kakak kasih tahu ke dia biar dia bisa ngebalikin nafsunya lagi ke pasangan ya? Rahasia. Sebenarnya beda-beda juga sih, nggak semua sama, beda-beda. Jadi ada yang gue pikir kayak ada yang kalau yang itu tuh ya gue ya berhenti lah nonton gitu. Oh, ngerti. Berhenti karena nonton itu kan teori penginstalan, ngerti nggak sih? Di saat lo nonton itu lo cuma nafsu terhadap si pemain film itu, ngerti nggak sih? Jadi lo nggak akan fokus di pasangan lo. Nah berhenti nonton, gue bilang kayak gitu. Kadang ya kadang kondisi kayak gitu. Kalau energi terkadang ya dia harus kayak tidak melakukan hubungan. Biasanya kalau energi ya setahu gue tuh gue larang dia untuk tidak melakukan pengeluaran cairan. Mau sendiri, mau berpasangan, jangan dulu sampai 4 hari, 5 harian. Puasa berarti? Iya. Oke. Seingin apapun lu nggak boleh. Oke. Ya 5 sampai 7 hari lah. Di situ itu
Cuman ada teknik-teknik lagi yang tergantung setiap orang beda-beda nih penanggulangannya. Gue ribet banget kadang-kadang ngejelasinnya, kayak tekniknya beda-beda. Oke. Oke. Berarti itu guys, catat guys. P3K-nya nih. Puasa. Puasa dulu lah. 4 sampai 7 hari ya Kak ya? Iya, Oke. di situ. Terus Kak. Baru bisa beroperasi lagi. Bisa kayak gitu. Berarti kan sampai di sini. Kenapa harus puasa kan? Karena hasrat tinggi lo akan membanting si energi negatif itu, ngerti gak sih? Jadi energi manusiawi lo akan mengalahkan energi astral atau energi the monster itu, ngerti gak? Oke. Jadi penumpukan energi hasrat itu kan jadi makin besar makin kuat dong. Nah dia akan memecahkan segel itu, ngerti kan? Tapi ada pendetailannya lagi. Tapi kadang-kadang nggak sama, ribet lagi gue jelasin. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang ada ini konten bisa 5 hari gitu kan? Kayak gitu soalnya. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Nah ada lagi kasus Apa tuh Kak? dia nikah sama LGBT, cuman nggak ketahuan. Oh oke. Dia nikah, mereka LGBT dan menikah gitu ya. Misalkan cowoknya LGBT, Mm-mm. ya nggak ada masalah di situ, itu sah-sah aja, itu urusan orang, gue nggak Iya, campur gitu iya, kan, iya. gue nggak campur. Mm-mm. Cuman ini kan membahas kasus Oke. di situ, ini pembahasan kasus nih. Nah terkadang si pria ini nggak ngaku kalau dia sebagai suami begitu ke pasangannya. Tunggu, aku bingung. Oh, berarti dia sudah menikah dan punya pasangan Iya. suami istri. Tapi ternyata dia punya pasangan lain gitu. Istrinya nanya, mas kok si suami gue nggak Oh, sama gue? Tuh gue cek lagi tuh datanya di situ, ribet kan? mm-mm. Jadi kalau misalnya kasus kayak gitu, biasanya kakak kasus LGBT gitu, kakak biasanya ngasih solusinya gimana tuh Kak? Kalau ngasih saran ke istrinya gitu lah. Kalau udah ngomongin free will tuh berat sih. Berat. Nah kalau di situ cuman Tuhan yang bisa ngubah. Kalau kita ngomongin free will, cuman Tuhan yang bisa ngubah kalau udah free will. Kalau energi itu masih enak, gue masih ada antidotnya. Kalau free will itu sulit. Free will dari si suaminya LGBT Logika tersebut. lo mau nggak ada hubungan Mm-mm. sama lo, orang lo nggak cinta sama dia, bisa nggak lo? Nggak bisa. Kuat kan? Mm-mm. Bahkan lo aja nggak bisa mengalahkan kan? Mm-mm. Yang bisa mengalahkan Tuhan. Benar-benar. Karena Tuhan maha membalikkan. Jadi gue tidak akan bisa menanggulangi konsep free will. Mungkin mengubah sedikit bisa, cuman bukan penyelesaian endingnya di gue. Oh, ngerti. Ya, terserah dia mau gimana ya. Di situ. Ini kayak case-nya terlalu berat nih. Ada lagi nggak sih Kak case yang lain? Kayaknya kalau yang itu berujungnya ya udahlah. Susah, maksudnya berat banget gitu. Iya. Ya semut ya. Ada lagi kasus kayak kenapa saya suka marah sama pasangan saya bla 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 gitu kan. Iya. Kita lihat dulu nih, ini gara-gara beda frekuensi atau gara-gara peristiwa atau gara-gara apa apa tuh namanya? Ya mungkin Gangguan beda ya? frekuensi. Bisa atau mungkin gangguan. Kita lihat. Mm-mm. Beda lagi nih. Hmm. Ribet kan? Ada ini nggak sih kayak clue sedikit lah kalau misalnya emang gangguan tuh apa? Kalau gangguan tuh adalah sesuatu yang dia ritmenya absurd Oh, random aja gitu ya. dan nggak ada kejadian jelas kenapa. Nah itu gangguan energi. Ngerti kan? Iya. Kalau ada sebab, oh itu bukan energi lah. Itu tragedi itu Itu ya. peristiwa. Peristiwa itu ya. Kejadian. Hmm. Dan beda lagi sama frekuensi. Beda lagi tuh kita lihat. Free will Oke. ketemu free will. Berarti beda frekuensi, kalau beda frekuensi itu gimana tuh Nah, misalnya? kalau beda frekuensi adalah nilai subjektif masing-masing. Cara kita Lo memandang bilang, ya. kalau menurut lo kopi ini penting, Penting. tapi buat gua nggak penting. Karena keperluannya berbeda. Oke. Lo buat kerja, gua buat nyantai. Oke. Ngerti? Keperluan lo subjektif.
itu juga sulit. Jadi menurut dokter Cinta Adam, kalau misalnya kita beda frekuensi itu harus gimana? Jadi dokter cinta ini. Kalau beda frekuensi itu gimana tuh? Yang tinggi harus turun untuk menyamakan yang turun. Untuk harus lebih sabar. Kalau beda frekuensi ya, harus lebih turun dan harus lebih sabar. Cuman balik lagi, yang ini mau nggak? Yang di bawah ini mau nggak untuk bekerja sama? Nggak mungkin yang di bawah ngejar atas tuh nggak mungkin. Pasti yang tinggi, frekuensi tinggi turun ke bawah untuk bekerja sama. Cuman dulu mau kerja sama apa enggak? Kalau nggak mau sulit. Oke. Tapi kan kalau misalnya beda frekuensi itu pasti akan merasa mereka sama-sama tinggi dong frekuensinya. Ya nggak sih? Itu menurut dia. Gimana cara memandang itu secara objektif lah. Yang mana yang harus turun, yang mana yang harus yang naik. Yang menganggap ini penting berarti frekuensinya tinggi. Itu sih polanya. Oke. Kalau menganggap ini nggak penting, ini frekuensinya lemah. Beda lagi. Ini maknanya meluas nih. Ini ada sudut pandang nih. Kalau sudut pandangnya adalah tentang gimana kita ngomong ya? Ini kesadaran kita bahas tentang frekuensi tinggi ya. Kalau frekuensi tinggi tuh dia melihat sesuatu tuh lebih meluas dan dia anggap itu penting. Setiap aspek dalam hidupnya Itu itu penting. penting. Oke. Itu Sekecil kesadaran apapun tinggi. itu. Oke. Kalau kesadaran bawah menganggap bahwa banyak hal itu nggak penting. Yang penting itu adalah dirinya. Yang penting itu adalah dirinya. Dirinya, kenyamanannya, tutorialnya itu kalau kesadaran bawah. Tidak peka lah ya. Nah, pengalaman. Buatnya nggak peka-peka, ya nggak peka. Oh, ngerti. Kayak kita pengalaman di sini. Iya. Ini lagi curhat kan? Enggak tuh. Enggak ya. Canda guys. Jangan serius-serius banget lah. Kesadaran positif ya, apa? Kesadaran tinggi sama kesadaran rendah. Di situ. Di situ. Cuman juga jangan ketinggian. Kalau kesadaran ketinggian itu toksik. Ya, itu toksik. Jadinya malah ego juga ya. Iya. Intinya kita berpatokan pada ini frekuensi tinggi ini dia toksik atau enggak, dia berdasarkan kenormalan atau tidak. Maksudnya gimana kenormalan? Tidak. Contoh kita ngomong secara pegawai. Misalkan gue punya pegawai. Nah, standar kesadaran tinggi gue adalah ya lu cukup bekerja, lu kan pegawai, lu gue gaji, ya udah lu kerja normal, ya bekerja untuk lu cari uang udah. Oke. Itu aja, bekerja aja. Tapi kalau kesadaran rendah, yang dia tahu adalah ya lu kerja, gue gaji, lu harus ngelayanin gue. Tentang gue lagi ya. Jadi kesadaran rendah adalah melayani. Tentang gue lagi. I see. Ngerti poinnya. Bukan sudut pandangnya penting atau nggak pentingnya. Tapi memang rata-rata kesadaran rendah pengen dilayanin sih. Nah, dilayani ini dengan kondisi kenormalan yang normal nggak? Misalkan kita melayani pasangan itu ya umum, nggak ada masalah. Tapi kalau orang lain suruh melayani kita, itu nggak normal. Itu gue nggak normal. Ya nggak sih? Ya udah gitu aja. Ya udah deh. Gitu aja. Ya udah deh, oke deh. Di situ. Pokoknya banyak kan kasus kayak orang lain harus melayani dia, ngerti nggak sih? Itu toksik. Orang lain tuh maksudnya pasangan atau Bukan siapapun? pasangan dong. Orang ini kan bukan pasangan. Maksudnya pasangan bukan orang lain dong. Kalau pasangan untuk melayani dia, itu saling melayani kita ngomong ya. Gue luruskan dulu nih. Iya. Saling melayani itu nggak ada masalah. Kecuali yang toksik ini adalah dia minta dilayanin, cuman nggak mau ngelayani, itu toksik. Egonya tinggi banget. Itu kesadaran rendah. Ego itu adalah kesadaran rendah buat gue. Nanti. Ya, paham. Itu sih kalau dari gue. Terus, udah lagi ya, kalau ingat ya, itu doang. Apalagi yang bisa dibahas ya? Ada klien kakak ada lagi nggak?
Kak bisa mantul nggak santet? Ah, iya, iya. Nah, Kak, kalau misalnya santet itu bisa mantul nggak sih, Kak? Santet bisa mantul nggak? Iya, kan banyak yang bisa, yang bilang kayak Yang orang itu nggak bisa disantet terus mantul nih ke orang yang lain. nyantet gitu, Oh, ke orang lain atau ke yang nyantet. nyantet. Mm-mm. Itu setahu gua hukum mantul itu bola kasti sih. Ya, Bola tuh yang mantul-mantul, gue setuju sih. iya sih ya. Udah deh, satuin aja nih. Iya, iya, gimana, Kak? Kalau buat gua, santet itu nggak mantul, tapi dia meradiasi. Jadi jangan ini kesalahpahaman. Ini kalau udah ada kasus klien nih, Kak, aku dalam rumah, aku di rumah sendirian. Cuman aku ngerasa disantet, tapi yang kena orang tua aku di Jawa. Dia di Jakarta, Oh, dia apa? Dia di Sumatera. Dia kena di Jawa apa? Orang tuaku kena, Kak. Ya, misalkan si Joni nyantet si Dewi. mm-mm. Dewi di Jakarta. Tapi dia mengatakan, Kak, Iya. santetnya mental, Kak, ke orang tua gue di Sumatera. Oh, itu nggak bisa, Kak? Itu aneh. Enggak Kenapa? lah. Kenapa nih? Oh, hubungannya di mana? Satu darah? Emang kayak gitu sistem kerjanya? Nggak tahu. Kan aku sesuai netizen Kalau sotoy itu lu aja. lebih ajarin gua. Sakti nih, sakti nih. Enggak gitu. Terus gimana dong? Enggak gitulah hubungannya. Jadi gimana? Yang benar tuh gimana? Yang benar itulah terradiasi kalau memang satu rumah. Oh, berarti nggak? Ja- Jarak juga mempengaruhi. Kalau misalkan Dewi disantet, orang tuanya di rumahnya dan ibunya tuh lemah banget. Itu gampang terradiasi. Iya, jadi bukan mental, tapi terradiasi dengan energi negatif itu. Hmm, Gitu. mungkin nggak energi itu terradiasi sama orang yang bukan keluarga kita, tapi di satu rumah sama kita. Mungkin nggak? Gimana gimana? Energi santet itu terradiasi ke orang yang bukan keluarga kita, tapi di satu tempat tinggal sama kita. Bisa, Misalnya ke Mbak gitu. bisa. Kalau rohnya tadi lemah, Hmm, bisa. oke. Jadi gue masuk di sini roh ini adalah mencakup jiwa, karena jiwa itu ada di dalam roh. Berarti, sorry kebalik, roh itu ada di dalam jiwa. Mereka ini satu paket sebenarnya. Karena kan pengetahuan secara umum roh itu sebenarnya gini, kalau buat gue ya, mungkin roh sama jiwa itu beda. Ya, cuman ini satu kesatuan, Hmm. ya satu kesatuan. Cuman mungkin beda, cuma satu. Ah, ya, baiklah. Ngerti Kalau kan? begitu, roh itu apa spesifikasinya dan jiwa Mungkin itu kita apa ngomong spesifikasinya? kalau kita persingkat kayak Roji. Kayak 1, 2, 3. Kalau kita ngomong istilahnya satu paket, kita sebut aja Roji aja, si Rojiwa. Wow, amat deh. Terus? Ya kan, Hmm. roh dan jiwa ini sebenarnya satu paket. Dia nggak terpisahkan, cuman bisa dipisah. Secara bentuk satu, cuman secara eksistensi beda. Ngerti? Gitu. Jadi jiwa itu kesadaran, roh itu energi. Hmm. Itu catet tuh. Ya udah gitu aja. Ya udah gitu aja. Hmm. Apalagi ya? Hah? Biasa itu bukan premium gitu. Ada korelasi nggak? Dua-duanya. Ada korelasi nggak? Apa semuanya semua? Roh kita sekarang ganti istilahnya Roji aja deh biar enak gitu kan. Di aku tuh ada namanya Atma sebenarnya. Ya mungkin Atma. Tapi di Roji aja nih versi Roji. versi kita Roji. Ya. Roji. Nah Roji ini tergantung kalau jiwanya juga jiwanya lemah juga bisa. Oke. Kalau gini, ada yang kasus kayak gitu. Jiwanya lemah juga ada, atau kesadarannya lemah juga ada. Hmm. Badannya kuat tapi dia lemah Oh. pengetahuannya. Ngerti kan? Ada siklus kayak gitu juga. Badannya kuat nih, cuman on. Mm-mm. Ngerti kan maksud gua? Nah itu kondisi yang kayak gitu. Tapi ada orang pintar tapi badannya lemah. Ada. Ngerti kan? Ada yang dua-duanya lemah juga. Ada. Ada yang dua-duanya kuat juga. Ada. Anda bisa semua. Nggak apa sih Jayus? Oke, terus Kak. Ya itu. Ngerti kan? Berarti itu memang bawaan bawaan dia nggak bisa di-upgrade dong. Hmm, sebenarnya nggak layak kalau gue bawa tentang apa Oke. tentang pengupgradean roh di sini karena bisa aja didaya gunakan untuk kejahatan.
di situ. Karena banyak orang yang nggak bijak dengan pengetahuan. Jadi gue nggak bisa ngebahas ini di konten YouTube manapun di situ. Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi nggak bisa. Baiklah kalau begitu. Maaf ya guys, bukan saya yang nolak ya. Oke, ada lagi nggak ya? Hah? Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Sebenarnya sah-sah aja, cuman pengetahuannya terbatas, sangat amat nggak bisa. Kecuali gue tahu orangnya siapa, gue tahu tingkahnya siapa, gue cek, oke, bisa. Iya sih, karena kalau ilmu yang sangat berharga itu ditemuin sama orang yang speknya jahat misalnya, pasti akan menggunakan untuk kejahatan kan? Tentu, kalau tahu tentang ini bahaya banget ya. Enak aja. Nggak maksudnya pengetahuan bahaya. Oh gitu ya? Ya lu bisa memanipulasi orang Hmm. di situ. Bahkan lu bisa ngupgrade diri lu sendiri. Plusnya lu bisa ngupgrade diri lu sendiri, minusnya lu bisa jahat. Baiklah kalau begitu. Kita sebut dengan kesadaran DNA. Ya gitulah ya. Ya gitulah guys. Dari gue sih sementara ini dulu gue masih belum bisa menjelaskan secara pembakuan. Gue tuh masih proses. Nanti kalau udah memang bisa dibungkus secara kesimpulan baku, gue akan bawa di situ. Cuman kayak step by step. Dia di sinilah kayak tanggung jawabnya seorang peneliti. Ada yang bisa disampaikan, ada yang enggak. Kesimpulan dari semua ini bisa ngajarin kita bahwa banyak rahasia dan banyak hukum-hukum di dunia ini yang lo harus perhatiin. Iya. Di situ. Karena semuanya tidak terjadi begitu aja sebenarnya. Enggak sih? Enggak semua terjadi begitu aja. Ada something yang unik. Itu. Contoh misalkan banyak pelajar yang ingin jadi artis K-pop di Korea ya kan? Iya. Kompetisi banyak. Cuman kenapa yang jadi artis dikit? Mungkin sama-sama bekerja keras sama. Ya. Cuman kok ada yang jadi artis dikit? Sisanya gimana? Gagal. Kalau lo mikir, Gitu. kenapa? Lo kalau umumnya orang takdir, oh enggak, gue nggak suka. Gue nggak suka dengan kata takdir itu. Takdir pun itu maksud gue apa? Oh gitu. Jadi pasti ada alasan dibalik kenapa ya apapun itulah gitu ya. Dan kakak lagi berusaha untuk ngedetailin nih atau mencari atau meneliti hal tersebut gitu. Iya. Karena buat gue, kenapa lo melakukan itu kak? Karena kita di fase kehilangan kesadaran. Manusia zaman sekarang itu kehilangan kesadaran. Karena mereka berfokus pada dunia material. Something yang harus kelihatan aja. Dia lupa ada dunia non materi. Disitulah kita berasal. Jujur banyak kasus klien gue yang ini gue nggak tahu ya sebuah testimoni positif apa negatif. Ya. Bang atau kak gitu, kadang setelah kenal sama lo, gue jadi aneh gitu kan. Dulu gue demen banget belanja, demen banget, ada yang bilang demen banget belanja, ada yang banget demen jalan-jalan. Sekarang kayak nothing aja, kayak ya udah, kayak lebih kayak ya udah gitu loh. Di situ. Orang di circle gue yang terjadi kayak gitu, jadi kayak ya udahlah, ya udah. Oh gitu ya. Iya. Kebanyakan tuh jadi kayak banyak klien yang udah tahu banyak, kayak jadi ya udahlah. Dulu kan head on sana sini beli tas brand apa, branded segala macam gitu kan. Tapi setelah tahu banyak, terus kesadarannya naik, jadi orang yang ya udahlah. Iya, itu nggak berarti apapun lagi ya. Mau liburan, mau tentang cita-cita, banyak aspek mereka pada akhirnya kayak kayaknya udah selesai deh dengan dirinya gitu. I see. Itu sih kalau dari gue sih. Wow, sungguh sangat ini ya, apa namanya, asupan kita semua yang lagi mencari, apa ya, lagi haus akan spiritual dan pengetahuan ya. Dan lo kenapa gue bilang demikian gitu? Iya. Masa nggak sih di konten-konten di beranda konten kalian di YouTube, di konten di YouTube kalian itu selalu ngebahas tentang kebangkitan spiritual, Benar. tentang kesadaran. Lo berpikir itu fenomena biasa? Ini fenomena nggak biasa ya.
Berarti semua lagi dalam kondisi yang sama ya? Yuk, benar banget. Hmm. Karena lagi nggak baik-baik aja. Berarti Ini adalah alarm di mana universe lagi kerja untuk menyimbangi si monster tadi. oke. Banyak orang-orang yang dikasih kesadaran untuk menyadarkan orang lain. Paham? Maksud gua. Jadi intinya universe tuh sedang melakukan konsep keadilan dengan keeksistensi di monster yang lagi nggak adil. Cuman lagi berproses Oke. di situ. Berarti banyak orang yang lagi di situasi yang sama nih sekarang. Ini fenomena yang nggak biasa. Ngerti. Buat gue yang meneliti, buat lo yang cuman taunya kerja duniawi, tentang duniawi aja, emang kita nggak akan ketemu ngobrol ini. Ngerti sih. Karena ya banyak juga loh yang kayak lagi konten kreator yang lagi ngomongin soal kebangkitan spiritual juga nih bersamaan semuanya. Dan emang aneh juga sih kenapa tiba-tiba semua ngomongin kebangkitan spiritual ya kan? Berarti memang lagi di fase tersebut ya? Ya, intinya alarm lagi bunyi, ngiung 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 gitu. Oh. Gitu. Berarti habis dari fase ini fase apa nih selanjutnya? Berarti kan lagi fase sulit nih. Chaos lah. Oh gitu ya? Bukannya jadi bagus ya? Ini fase chaos. Sekarang fase chaos. Sebelum harmoni itu selalu harus ada chaos dulu, harus tahu ya. Setuju. Emang rodanya kayak gitu kan? Nah, siklus. I see. Jadi buat teman-teman yang lagi siklusnya nggak enak nih, sabar aja ya. Di situ. Karena selanjutnya semoga ada fase yang lebih baik lagi. Oke, mungkin dari gue cukup. Dari gue juga cukup. Makasih yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan bunyi loncengnya. Bye. Terima kasih.